Jalan-jalan ke kebun cempedak, rame-rame naik kereta. Anak-anak pada puasa tidak? Yang puasa dengerin ustazah bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ustazah akan bercerita tentang kisah Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang sangat mulia, sehingga ia menjadi suri tauladan bagi kita semua sepanjang masa. Tak ada seorang pun yang dapat membenci Rasulullah, kecuali hatinya yang sudah tertutup oleh dengki. Karena kemuliaan hati Rasulullah, maka Rasulullah sangat dicintai oleh para sahabatnya serta umatnya. Nah, ini adalah salah satu cerita tentang kecintaan sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini berjudul Rasulullah dan Cambuk di Tangan Ukaisyah. Kisah ini terjadi sebelum Rasulullah wafat. Ketika itu Rasulullah sudah dalam keadaan sakit yang agak parah, sehingga keadaannya begitu lemah. Pada suatu hari, Rasulullah meminta Bilal untuk memanggil para sahabatnya berkumpul di masjid. Tak butuh waktu lama, berkumpullah para sahabat. Mereka semua sudah sangat rindu, karena sudah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah berada di atas mimbar dalam keadaan yang lemah, wajahnya pucat karena menahan rasa sakit yang telah lama dideritanya. Melihat sahabatnya sudah berkumpul, Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabat semua, aku ingin bertanya kepada kalian. Sudahkah aku sampaikan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar ya Rasulullah, telah engkau sampaikan kepada kami bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." "Persaksikanlah ya Allah, telah aku sampaikan amanah ini kepada mereka." Dan Rasulullah pun bersabda lagi. Apapun yang disabdakan oleh Rasulullah, semua sahabat membenarkannya. Sehingga sampailah pada satu pertanyaan yang membuat para sahabat merasa sedih dan terharu. "Sahabat-sahabatku, aku akan menemui Allah. Oleh karena itu, aku ingin menyelesaikan semua urusan dunia. Maka aku bertanya kepada kalian, apakah ada hutangku kepada kalian?" Mendengar pertanyaan tersebut, para sahabat hanya terdiam dan berkata dalam hati mereka bahwa mana ada Rasulullah berhutang kepada mereka. Sesungguhnya merekalah yang banyak hutang kepada Rasulullah. Melihat sahabatnya hanya terdiam, Rasulullah mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba berdiri seorang sahabat bernama Ukaisyah. Ukaisyah sebelum masuk Islam, dia adalah seorang preman. "Wahai Rasulullah, aku ingin menyelesaikan masalah ini. Jika hal ini engkau anggap, maka aku ingin menyelesaikannya."
Jika bukan, engkau tidak perlu berbuat apa-apa ya. Rasulullah pun menyuruh Ukaisyah untuk menyampaikannya. Wahai Rasulullah, aku ingat waktu perang Uhud dulu, engkau sedang menunggangku saat engkau pukulkan cemeti ke belakangku. Ketahuilah wahai Rasul, cemeti itu tidak terkena belakang kuda, melainkan terkena dadaku ya Rasul. Karena waktu itu aku berada di belakang kuda yang engkau tunggangi. Mendengar cerita dari Ukaisyah, Rasulullah paham dan mengatakan kepada Ukaisyah bahwa hal tersebut adalah hutang yang harus dibayar oleh Rasulullah. Oleh karena itu ya Rasul, aku ingin menyelesaikannya sekarang juga. Mendengar hal tersebut, para sahabat geram dan berteriak. Ukaisyah, tega sekali kau. Bukankah Rasulullah sedang sakit? Ukaisyah tak menghiraukan hal tersebut. Dan Rasulullah pun meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Ini, wahai Bilal, untuk apakah gerangan cambuk ini? Sesungguhnya cambuk ini untuk Ukaisyah memukul Rasulullah. Ah, apa? Mengapa Ukaisyah hendak memukul ayahku? Ayahku kan sedang sakit, Bilal. Katakan kepada Ukaisyah, cambuk saja aku, anaknya. Bilal hanya mengatakan bahwa hal tersebut adalah urusan Rasulullah dan Ukaisyah. Bilal pun pulang menuju masjid. Sesampainya di masjid, Bilal menyerahkan cambuk tersebut kepada Ukaisyah. Setelah Ukaisyah menerima cambuk itu, maka Ukaisyah berjalan menuju Rasulullah. Tiba-tiba berdirilah Abu Bakar untuk menghalangi Ukaisyah. Ukaisyah, jangan kau pukul Rasulullah, pukul saja aku. Aku sahabat suka dan duka Rasul. Pukul saja aku ya Ukaisyah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk duduk kembali. Dan Ukaisyah pun melanjutkan perjalanannya menuju Rasulullah. Tiba-tiba Umar bin Khattab berdiri serta menghalangi Ukaisyah. Berhenti Ukaisyah. Jangan kau berani menyakiti Rasulullah. Aku dulu memang tidak suka mendengar nama Muhammad. Tapi sekarang jika ada orang yang mau menyakitinya, langkahi dulu mayatku. Lagi-lagi Rasulullah SAW meminta Umar bin Khattab untuk duduk. Sampailah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Saat ia berdiri dan menghalangi Ukaisyah, Rasul pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk duduk kembali. Ukaisyah semakin mendekati Rasulullah. Hal yang tidak disangka-sangka pun terjadi. Kedua cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, berdiri sembari memegangi tangan Ukaisyah. Paman, paman, jangan pukul kaki, paman. Kami mohon, paman. Kaki kami sedang sakit, paman. Pukul saja kami, paman. Kami mohon, paman. Pukul kami, paman. Melihat kedua cucunya menangis, Rasulullah SAW menenangkan mereka dan meminta mereka untuk duduk kembali. Ukaisyah pun sudah berada di bawah mimbar dan dengan nada tinggi ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku hendak memukul engkau? Engkau di atas sedangkan aku di bawah. Jika engkau hendak aku pukul, maka turunlah ke bawah ya Rasul."
Rasulullah adalah manusia yang sangat mulia. Meski keadaannya yang lemah, beliau meminta para sahabatnya untuk memapahnya turun ke bawah dan duduk di sebuah kursi. Wahai Rasul, saat engkau memukul aku dulu, aku tidak mengenakan baju. Para sahabat semakin geram dan marah kepada Ukaisyah. Tapi tidak hanya dengan Rasulullah. Meski tangannya yang lemah, Rasulullah segera membuka bajunya. Seketika terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Dan beberapa batu tersusun di perutnya. Pertanda bahwa Rasulullah sedang menahan lapar. Wahai Ukaisyah, bersegeralah dan jangan kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu. Mendengar hal tersebut, seketika Ukaisyah berhampir kepada Rasulullah. Cambuk yang ada di tangannya ia hempaskan jauh-jauh. Ia berlari memeluk erat Rasulullah serat-eratnya dan menangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Tidak ada manusia yang sanggup menyakitimu ya Rasul. Aku hanya rindu memelukmu ya Rasul. Aku hanya rindu memelukmu ya Rasul. Engkau pernah berkata, kulit yang bersentuhan denganmu tidak akan termakan api neraka. Maafkan aku ya Rasul. Maafkan aku ya Rasul. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, jika kalian ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah Ukaisyah. Para sahabat menitikkan air mata dan berlarian memeluk Rasulullah secara bergantian. Nah, sampai di sini cerita dari Ustazah. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah ketaatan dan kecintaan para sahabat kepada baginda Rasul yang sangat dicintainya, sehingga mereka rela mengorbankan diri mereka. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.